Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan melanjutkan film Freddy Krueger, atau saya lebih suka nyebut dia si Cakar Laknat. Di film yang berjudul A Nightmare on Elm Street 2 Freddy Revenge ini, si Cakar Laknat masih akan melakukan hobi bejatnya, yaitu membunuh orang. Tapi bedanya, kalau di film pertama dia membunuh korbannya di dalam mimpi, kali ini dia membunuh korbannya di kehidupan nyata. Gak hanya itu aja, dia juga memperlalat seorang remaja, atau lebih tepatnya masuk ke badan remaja itu untuk membunuh korbannya. Nah, buat kalian yang belum nonton alur film yang pertama, monggo ditonton dulu. Kenapa? Supaya lebih ngerti aja, karena film pertama sangat berhubungan dengan film kedua, dan pastinya kalian akan bingung kalau nggak nonton yang pertama terlebih dulu. Link seperti biasa udah diletak di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Oke guys, nggak pakai banyak bacot-bacot lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita film ini bersetting pada tahun 1986, 5 tahun setelah film pertama, dan masih bersetting di kota fiksi bernama Springwood, tepatnya di Elm Street. Film diawali oleh seorang remaja bernama Jesse yang baru pulang sekolah dengan naik bus. Satu persatu anak di dalam bus itu keluar, sampai tersisa Jesse dengan 2 cewek saja. Tak lama kemudian, salah satu cewek tadi sudah sampai ke tujuannya, tapi si supir nggak mau berhenti. Dia lalu melaju busnya dengan kencang, dan kemudian mengarahkan bus itu ke daerah tanah tandus. Nah, tiba-tiba saja bus itu berhenti, tapi ada yang aneh. Langit yang tadi sangat cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap. Itu sih belum apa-apa. Di saat yang bersamaan, tanah di bawah mereka tiba-tiba longsor, lalu muncul cahaya merah dari bawah tanah, seakan-akan itu adalah neraka, dan keadaan bus mereka sekarang sudah seperti ini. Kalian pasti udah tahu lah ya kerjaan siapa ini? Ya, siapa lagi kalau bukan si Cakar Laknat. Dia kemudian bangun dari kursi supir dan perlahan-lahan mendekati mereka. Untungnya itu adalah mimpi yang dialami oleh Jesse. Biasalah, Freddy kan memang meneror korbannya melalui mimpi. Jesse kemudian bangun dengan nafas terengah-engah dan hanya memakai sempak saja, nggak enak banget lah untuk dilihat. Di lantai bawah, keluarganya lagi sarapan dan tak lama dia pun ke bawah. Ada ayahnya yang sangat protektif, yaitu Ken, kemudian ibunya yang selalu manjai Jesse, yaitu Cheryl, dan terakhir ada adik perempuannya yang bernama Angela. By the way guys, keluarga ini baru pindah ke rumah itu, atau lebih tepatnya bekas rumahnya Nancy dulu. Di sini Jesse dan ayahnya ngobroli beberapa hal, mulai dari AC di kamarnya yang tidak nyala, lalu Jesse yang sulit untuk tidur pada malam hari, dan terakhir ayahnya yang menyuruh Jesse untuk menyusun barang-barang pindahannya. Tak lama kemudian, bel rumah mereka berbunyi, dan setelah dibuka, itu ternyata adalah gebetannya Jesse yang sangat cantik, yaitu Lisa. Mereka lalu ke sekolah dengan naik mobil bututnya Jesse, yang ngidupinya pun gak pakai kunci. Pokoknya sangat butut lah. Orang-orang di sana pun gak bakal ada yang mau nyuri tuh mobil. Tapi kalau tuh mobil ada di Indonesia, nyawanya pun paling gak sampai 5 menit. Singkat cerita, mereka sampai di sekolah dan langsung masuk pelajaran penjas, pelajaran favorit semua orang nih. Di sini murid laki-laki disuruh main baseball, sementara murid perempuan sedang main panah-panahan. Si Jesse nggak fokus main karena dia terus ngeliati gebetannya yang memang sangat menggoda sekali. Alhasil, bola yang seharusnya ditangkap malah kena kepalanya. Karena nggak seneng, Jesse kemudian gelut dengan si pemukul bola yang bernama Grady. Mereka kemudian dipisahi sama guru olahraganya yang bernama Snyder, yang bisa dibilang adalah guru killer di sekolah itu. Sebagai hukumannya, Snyder kemudian menyuruh mereka untuk push up, dan setelah selesai, mereka lalu ngobrol-ngobrol di ruang ganti. Di sini Jesse memberitahu kalau dia tinggal di Elm Street, tepatnya di rumah putih besar yang jendelanya ditutupi balok putih. Mendengar ini, Grady langsung terkejut. Dia memberitahu kalau ada seorang gadis yang dikunci ibunya sampai dia menjadi gila di rumah itu. Gadis itu juga melihat pacarnya dibantai di seberang jalan oleh seorang maniak atau psikopat. Si Jesse nggak percaya. Dia nganggap itu adalah cerita bohong dan berpikir Grady hanya mau menakutinya saja. Pada malam harinya, Jesse kembali bermimpi diteror oleh si Cakar Laknat. Kali ini terornya lebih serem daripada yang tadi. Mula-mula, Freddy mengintip Jesse dari jendela, lalu dia melihat Freddy mengambil sesuatu dari tungku pembakaran, dan Jesse yang kemudian didatangi langsung oleh Freddy. Sambil memainkan Cakar Laknatnya, di sini Freddy bilang, "Aku membutuhkanmu Jesse.
Ada sesuatu yang spesial untuk dikerjakan, kau dan aku. Kau adalah tubuhnya dan aku adalah otaknya. Setelah mendengar itu, Jesse kemudian terbangun sambil berteriak karena Freddy dengan santainya mengoyak kepalanya dan kemudian menunjukkan otak nyut-nyutnya pada Jesse. Ayah dan ibunya yang mendengar teriakan Jesse langsung mendatanginya dengan rasa panik. Mereka udah mulai cemas dengan si Jesse, karena dia udah sering banget terbangun sambil berteriak dan berpikir Jesse seharusnya dibawa ke dokter. Tapi Jesse langsung menolak, karena baginya itu hanyalah mimpi buruk saja dan orang-orang lain pun juga mengalami hal seperti itu. Nah, keesokan malamnya, Jesse beresin barang-barang di kamarnya, dibantu oleh Lisa yang datang berkunjung. Di sini mereka nggak sengaja nemui diarinya Nancy yang di dalamnya berisi banyak hal tentang kehidupan Nancy. Awalnya mereka ketawa-ketawa melihat itu, karena Nancy menulis tentang kisah cintanya dengan Glenn. Namun begitu tertulis tentang ciri-ciri si Freddy, Jesse pun langsung terkejut. His name is Fred, and he keeps trying to take me to the boiler room. He wants to kill me. Udah mulai ngeri-ngeri sedap nih guys, apalagi di saat Jesse mau tidur, dia kembali mendapat gangguan Freddy. Kalau biasanya dia diteror Freddy melalui mimpi, kali ini Freddy menerornya secara langsung di kehidupan nyata. Mulai dari suhu kamarnya yang tiba-tiba sangat panas, hingga membuat beberapa benda menjadi meleleh. Lalu Jesse yang menemukan pisau laknat Freddy di tungku pembakaran. Dan terakhir Freddy yang menampakkan diri sambil mengatakan, "Ayolah Jesse, pakai itu dan bunuhlah seseorang untukku." Jesse yang terkejut melihat Freddy kemudian coba pergi dari sana, namun tiba-tiba dia terjatuh. Jesse pikir ini semua hanya mimpi, tapi begitu melihat cakarnya Freddy, dia pun sadar kalau ini nyata. Nah, pada pagi harinya, Jesse menceritakan ini pada Lisa di sekolah. Lisa kemudian meminta diarinya Nancy untuk membaca beberapa bagian yang tadi belum sempat dibaca. Pada malam harinya, Jesse kembali mengalami hal aneh. Tapi kali ini nggak hanya Jesse saja yang ngalami, keluarganya pun juga ikut ngalami. Rumah mereka tiba-tiba sangat panas sekali, bahkan suhunya mencapai 96 derajat Celcius. Karena hal ini, burung Jesse dan juga burung bapaknya tiba-tiba mengamuk dan kemudian terbakar begitu saja. Bukan burung yang bisa ngeluari susu kental manis ya, tapi burung lovebird yang berada di dalam sangkar. Kejadian ini pun membuat keluarga itu panik karena ini sudah benar-benar tidak masuk akal. Bapaknya kemudian menuduh Jesse yang melakukan ini, namun Jesse langsung menyangkalnya. Dia kemudian masuk ke kamar untuk tidur, tapi lagi-lagi dia tidak bisa tidur karena panas yang begitu ekstrim. Ya kalian bayangin aja guys, suhu 96 derajat udah berasa kayak ayam yang lagi di sop tuh. Nah, untuk menghilangkan panas yang luar biasa ini, Jesse kemudian berjalan keluar rumah sambil mandi hujan dan tak lama dia sampai di sebuah bar. Niatnya sih ingin minum bir, melupakan masalah tadi sejenak lah. Tapi baru aja mau minum, dia tiba-tiba ditahan oleh seseorang yang ternyata adalah Schneider. Si guru killer ini pun kemudian membawa Jesse ke sekolah dan menyuruh dia untuk lari keliling lapangan sebagai hukuman karena sudah berani masuk ke dalam bar. Si Schneider inilah yang menjadi korban pertama si cakar laknat di film ini. Diawali dengan Freddy yang mengerjainya dengan melempar berbagai macam benda olahraga. Lalu Schneider yang kedua tangannya diikat di kamar mandi, bajunya dibuka alias ditelanjangi, dan kemudian pantatnya dipukuli pakai handuk. Dan terakhir yang paling ngeri adalah di saat Freddy mencakar punggungnya Schneider hingga dia pun mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Setelah kejadian itu, ada sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Jesse yang dari tadi hanya melihat kejadian itu, tiba-tiba badannya sudah berlumuran darah, dan di tangan kanannya, dia memakai cakar laknatnya si Freddy. Itu artinya, Freddy sekarang sudah masuk ke dalam badannya Jesse, dan Jesse pun sekarang diperalatnya untuk membunuh korbannya. Setelah kejadian itu, Jesse dibawa oleh 2 polisi ke rumahnya yang menemukan Jesse di jalan dengan keadaan telanjang bulat. Bukannya bertanya apa yang terjadi sama Jesse, bapaknya malah berpikir Jesse make narkoba. Dia bahkan bertanya Jesse make narkoba apa dan mendapatkan itu dari siapa. Inilah guys yang dinamai bapak nggak ada otak. Bukannya nenangi anaknya, dia malah memperkeruh suasana. Nah, keesokan harinya, Jesse dan Lisa berangkat ke sekolah seperti biasa, dan sesampainya di sana, mereka diberitahu Grady kalau Snyder telah dibunuh. Jesse kemudian bercerita tentang Freddy pada Lisa, namun tidak dengan pembunuhan tadi. Lisa yang memegang diarinya Nancy, kemudian menemukan banyak hal tentang Freddy. Lisa lalu membawa Jesse ke sebuah pabrik tua, di mana Freddy dulu pernah bekerja di sana, tepatnya di ruang Kettle. Dikasih tahulah semua hal tentang si Freddy pada Jesse, mulai dari pembunuhan yang dilakukannya, lalu anak-anak yang dibawanya ke ruang Kettle, pokoknya semua-muanya tentang si cakar laknat itu. Nah, adapun alasan Lisa membawa Jesse kemari adalah mungkin aja Jesse akan mendapat petunjuk di sini, sehingga masalah yang dihadapinya bisa teratasi. Namun, setelah berkeliling-keliling tempat itu, mereka tidak menemukan apapun, hanya menemukan tikus yang sedang main petak umpet di sebuah loker tua. Pada malam harinya, Jesse menenggak beberapa obat untuk mencegah tidur alias obat anti tidur. Si Jesse yakin kalau semua kejadian aneh yang dialaminya lantaran dia tertidur. Padahal itu tidak ada hubungannya. Freddy sudah masuk ke dalam tubuhnya dan kapan aja bisa mengambil alih tubuhnya untuk membunuh korbannya. Keadaan si Jesse sekarang mirip-mirip guys dengan keadaan Nancy dulu. Dia sekarang dibuat depresi berat, bahkan kedua orang tuanya pun nganggap Jesse udah sedikit stres. Nah, Lisa yang tidak tega melihat Jesse seperti ini, kemudian mengajaknya ke pesta yang diadakan di rumahnya. Siapa tahu keadaan Jesse bisa agak mendingan. Tapi percuma aja, Jesse hanya menyendiri di sana, memikirkan masalah yang dihadapinya sekarang. Lisa kemudian mendatanginya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi ujung-ujungnya mereka malah bermantap-mantapan. Awalnya caplok mencaplok bibir, tapi lama-kelamaan tangan Jesse mulai mendaki gunungnya Lisa. Sayangnya, adegan muantap itu hanya sebentar saja, karena tak lama kemudian Freddy mengeluarkan lidahnya yang amat sangat menjijikan. Jesse yang terkejut melihat itu kemudian pergi dari sana, meninggalkan Lisa yang tampak kesal dengan perilaku Jesse. Jesse kemudian pergi ke rumahnya Grady dan memberitahu semua yang terjadi padanya, termasuk tentang dia yang membunuh Snyder. Awalnya Grady nggak percaya karena cerita yang dibilang Jesse sangat tidak masuk akal. Namun tak lama kemudian, hal yang sangat mengerikan dialami Jesse, dan ini merupakan scene paling ngeri di film ini, yang mana Freddy mencoba keluar dari badannya Jesse yang dimulai dari mengeluarkan cakarnya, lalu matanya yang terlihat di tenggorokan Jesse, kemudian kepalanya yang menyembul di perutnya Jesse, dan terakhir Freddy berhasil keluar dengan sangat mengerikan. Grady yang dari tadi sudah sangat ketakutan mencoba keluar dari kamarnya, tapi sayangnya pintu kamarnya terkunci. Ayah dan ibunya yang mendengar dia berteriak, kemudian mencoba untuk menyelamatkannya, tapi sayangnya Freddy dengan sadisnya membunuh Grady dengan cara menusuk perutnya menggunakan cakar laknatnya. Setelah ngebunuh Grady, si bangsat itu malah ketawa-ketawa di cermin, ngejeki Jesse yang sangat marah melihat temannya dibunuh. Kalian jangan bingung ya, tadi kan kalian lihat badannya Jesse sudah terbelah, tapi kenapa sekarang bisa utuh lagi? Ini dikarenakan Freddy sudah seutuhnya masuk ke dalam badannya Jesse. Jadi sekarang Freddy adalah Jesse dan Jesse adalah Freddy. Nah, tak lama kemudian, polisi tiba-tiba datang ke sana dan Jesse pun kemudian kabur melalui jendela. Dengan keadaan tangan berlumuran darah, Jesse balik lagi ke rumahnya Lisa. Bukan untuk melanjuti mendaki gunungnya si Lisa ya, tapi panik karena baru saja membunuh Grady.
Dengan rasa takut yang teramat sangat, Jesse memberitahu kalau dia baru saja membunuh Grady. Lisa yang bingung harus berbuat apa, kemudian menunjukkan bagian diari Nancy yang belum diberitahukannya. Di sini dia bilang, adapun alasan Freddy bisa masuk ke dunia nyata lantaran Nancy yang menariknya dari dunia mimpi. Kalau kalian masih ingat, di akhir-akhir film pertama Nancy berhasil ngebawa Freddy ke dunia nyata. Niatnya sih ingin ngebunuh Freddy, namun Freddy ternyata tidak bisa dibunuh. Nancy hanya bisa mengalahkannya saja, dan kemudian Freddy lenyap begitu saja. Nah, tak lama setelah mengatakan itu, Freddy kembali mengambil alih badannya Jesse dan kemudian menyerang Lisa, bahkan sempat menggigit kakinya. Untungnya, sebelum Freddy bisa membunuh Lisa, Jesse berhasil mengambil alih tubuhnya lagi dan kemudian lari menerobos pintu sambil menghilang. Hal ini pun membuat teman-teman Lisa yang sedang berpesta langsung terkejut. Mereka kemudian dibuat makin terkejut setelah Freddy tiba-tiba muncul dan menyerang mereka secara membabi buta. Keadaan pun langsung kacau sekacau-kacaunya. Orang-orang langsung berlarian panik berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Akibat kepanikan ini, ada beberapa orang yang meninggal. Ada yang dibunuh Freddy dan ada juga yang meninggal karena terinjak-injak. Pokoknya situasi di situ sangatlah chaos, ditambah kolam renang yang tiba-tiba mendidih dan kemudian terbakar dibuat Freddy. Ayah Lisa yang melihat kejadian ini kemudian menembak Freddy tapi tembakannya meleset. Tembakannya memang meleset, tapi itu berhasil menghentikan Freddy dan Freddy kemudian pergi dengan santainya seperti tidak ada kejadian apapun. Mereka semua langsung kebingungan kemana makhluk jelek itu pergi, tapi tidak dengan si Lisa. Lisa tahu kemana dia pergi, yaitu ke pabrik tempat Freddy bekerja dulu, tepatnya ke ruang Kettle. Dengan menggunakan mobilnya Jesse, Lisa kemudian pergi ke sana, dan sesampainya di sana, Lisa langsung disambut oleh dua anjing yang berwajah manusia. Kayak siluman-siluman gitulah. Lisa awalnya takut, namun demi Jesse, Lisa pun memberanikan diri masuk ke ruangan Kettle itu. Di dalam, Lisa diganggu oleh beberapa kejadian yang lumayan ngeri. Mulai dari mendengar suara cakaran Freddy, lalu bekas gigitan Freddy yang dikerubungi semut, dan terakhir dia melihat ada hewan aneh yang sedang memakan tikus. Setelah kejadian itu, Freddy tiba-tiba muncul ingin membunuh Lisa. Namun, belum sempat melayangkan cakarnya, Jesse berusaha menahan Freddy dari dalam. Lisa lalu mengucapkan "aku cinta padamu" dan tiba-tiba saja keluar darah dari dadanya Freddy dibarengi Freddy yang mulai sempoyongan. Karena tahu Freddy sudah sekarat, Lisa bilang kalau dia tidak takut pada Freddy dan tanpa disangka-sangka dia mencipok bibir jeleknya Freddy. Emang menjijikan sih apa yang dilakukan sama Lisa, tapi itu berhasil membuat Freddy semakin lemah. Tak lama muncul api dari salah satu bagian ruangan itu dan kemudian api itu menjalar ke tempatnya Freddy. Alhasil dia pun kebakar sampai kulit wajahnya meleleh dan itu sangatlah menjijikan. Lisa pikir si Jesse juga ikutan kebakar, namun Jesse berhasil selamat walaupun badannya seperti orang yang habis main comberan alias gosong. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jesse pergi ke sekolah seperti biasanya, namun kali ini dia menggunakan bus sekolah bersama Lisa dan teman-temannya. Scene film ini kemudian ditutup dengan kejadian yang tidak disangka-sangka, yaitu salah satu teman mereka perutnya ditusuk Freddy dan bus sekolah yang masuk ke tanah tandus seperti di awal cerita tadi. Itu artinya, si Freddy hanya dikalahkan saja namun tidak mati dan dia akan terus melanjutkan hobi jahatnya, yaitu membunuh anak-anak dan juga para remaja. Jadi itulah guys, alur cerita film A Nightmare on Elm Street 2 Freddy Revenge. Menurut saya nih, film kedua ini tidak lebih menyeramkan dari film pertama. Tapi di sini kita disajikan cerita yang lebih menarik, dibumbui dengan adegan percintaan yang ternyata bisa mengalahkan Freddy. Namun, walaupun kalah, dia tetap tidak mati, dan seperti yang saya bilang di film pertama, si Freddy ini tidak akan bisa mati sampai kapanpun.
Untuk film ini, Mr. Black memberi skor 3 dari 5, yang artinya film ini masuk kategori bagus. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!